Izin Ibu Bapak semuanya, nanti kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan hal-hal yang perlu Ibu Bapak siapkan, meskipun kemarin infonya sudah kami share, hanya saja bila mana lebih enak ataupun ketika kita bisa tatap maya, nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa kita jawab selama kita bisa menjawab Ibu Bapak. Karena apa? Karena besok pada saatnya Ibu Bapak itu akan didampingi oleh Ibu Bapak pengawas, seperti itu. Nanti setelah saya hanya sedikit akan menyampaikan, nanti mungkin akan dipandu oleh Mas Andika ini yang sudah berpengalaman dalam dunia perpengawasan, seperti itu. Jadi Ibu Bapak, untuk hal yang pertama kali ataupun kemarin mungkin sudah Ibu Bapak lakukan ialah mohon Ibu Bapak untuk membuka halaman UKN PPG, seperti itu. Coba saya share ya, share screen. Oke, semoga sudah terlihat ya Ibu Bapak. Jadi di sini sekarang sudah muncul panduan UP berbasis domisili yang akan nanti diarahkan pada laman kacambenggala.unj.ac.id, karena untuk tahun ini UNJ ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan ujian. Kemudian di sini sudah ada panduan peserta, mohon dibaca sebelum Ibu Bapak bertanya ya. Dibudayakan membaca. Kemudian ada fakta integritas. Nah, nanti fakta integritas ini akan disediakan tempat pada sistem untuk uploadnya. Sembari nanti Ibu Bapak mulai tanggal 1 Agustus, insya Allah hari setelah pertemuan kami secara nasional, hari Rabu, nantinya Ibu Bapak mungkin baru mulai bisa mencetak satu ujian beserta informasi yang lebih valid, bukan lebih valid tapi lebih detail lagi dalam kegiatan ini. Mungkin mulai dari grup WhatsApp masing-masing yang harus masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut dan lain-lain, seperti itu. Nah, di sini selain itu ada folder macOS, itu panduan khusus pengguna MacBook, iPhone. Apabila yang Windows itu bagi pengguna untuk Windows, yaitu rekomendasinya Windows 10 ke atas. Hanya kemarin di panduan nanti bisa kita lihat bersama minimal requirement-nya. Semoga harapan kami nanti teman-teman admin kelas setelah kegiatan ini, apabila Ibu Bapak itu mengalami kesulitan, nanti mohon disampaikan ke Ibu Bapak admin kelas agar supaya Ibu Bapak bisa ataupun berhasil di dalam menginstal aplikasi SIB tersebut. Jadi target untuk pertemuan kita pada siang hari ini itu Ibu Bapak sudah berhasil menginstal SIB di laptop ataupun device yang akan Ibu Bapak gunakan. Seperti itu. Jadi tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh tim panitia nasional. Ujian ini ada kriteria SOP-nya. Dan SOP itu yang harus dipenuhi. Bukan SOP yang menyesuaikan mahasiswa. Tapi mahasiswa yang harus menyesuaikan SOP, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita ingat. Ya monggo lah nanti usahanya seperti apa dimaksimalkan. Apabila ada yang tidak punya jaringan, kemudian ada yang device-nya mungkin tidak mendukung, ya nanti mungkin bisa meminjam atau apa. Nah kan untuk ujian ini bisa dibilang satu hari nggak nyampe lah, paling 3-4 jam insya Allah udah selesai, seperti itu. Oke, mungkin Mas Andika langsung ke praktek atau mau kita bahas satu-satu di panduan instalasi? Monggo bahas dulu aja Mas. Oke, ini saya juga cuma membaca dari sini ya, membahas ya. Ini terlalu ini Ibu Bapak,
ya mungkin ibu bapak sudah membaca juga ya hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang jelas ada dua device, kemudian handphone, kemudian laptop. Nah ini ada yang bertanya untuk apa namanya AIO itu apakah boleh dipakai atau tidak? Kami menjawabnya boleh, selama semua kabel ataupun hal-hal yang menyangkut ke laptop ataupun komputer AIO itu all in one itu terlihat. Seperti halnya nanti ibu bapak ketika menggunakan laptop juga yang terlihat hanya kabel charger, misalkan pakai mouse ya kabel mouse seperti itu, tidak ada penyambungan ke perangkat lain seperti itu. Kemudian untuk handphone sendiri nanti kemarin ada pertanyaan Pak, nanti handphonenya overhead, jadi coba dulu, kan kita belum tahu. Mudah-mudahan saja bagi handphone yang sudah keluaran terkini nanti untuk handphone sudah bisa support sampai kurang lebih 3 jam pada saat pelaksanaan ujian. Oke, yang ketiga berhasil menginstal SM Oxam browser tadi, dan nanti mahasiswa untuk bergabung di WhatsApp grup yang akan dibuat oleh pengawas. Jadi gini ibu bapak prinsipnya, ibu bapak memang di UNJ ya, tetapi ujiannya bisa jadi ibu bapak diawasi oleh pengawas dari LPTK lain, tidak harus dari UNJ seperti itu. Jadi ya memang satu informasinya nanti dari kami, dari admin kelas, tapi kami hanya sebatas informasi, misalkan admin kelas nanti cuma sampai berhasil install SEB-nya ataupun mendemokan oh besok tuh skenario ujiannya seperti apa ya, meskipun ini nanti Mas Andika juga akan mendemokan mungkin HP-nya seperti apa, kemudian laptopnya posisinya gitu ya Mas Andika ya, nanti ya dibantu ya. Kemudian setelah itu tata tertibnya ya, kalau tata tertib kan nggak perlu dibahas ya, Bapak nanti bisa membaca sendiri. Yang jelas nanti ketika ibu bapak dalam waktu 5 menit tidak bisa login lagi ke aplikasi ujian, ya ini maksimal 5 menit, maka ujian ibu bapak akan dihentikan seperti itu. Nah nanti langkah seperti apa setelah itu bagaimana nanti akan dikomunikasikan dengan panitia. Ini pelajaran saksi. Ya ini format kompatibilitas yang nantinya akan di-upload pada sistem UKM BPJ seperti itu. Lanjut. Ini saya memperagakan ya meskipun teman-teman ibu bapak udah semua menginstal insya Allah ya, insya Allah dengan device yang kalau untuk macOS memang agak simple. Ini mau saya buka tapi takut nanti semua tertutup, sehingga nanti mungkin saya akan membantu mendemokan ketika Mas Andika nanti mendemokan apa bagaimana model atau skema ujiannya, karena saya kira itu lebih ke bersifat teknis supaya ibu bapak ada gambaran besok itu seperti apa sih itu. Kalau untuk yang hal-hal terkait dengan panduan, install dan sebagainya kan insya Allah bisa dibaca seperti itu. Mungkin itu saja Mas Andika, nanti sambil saya akan menambahi, tapi mungkin sekarang untuk praktek terlebih dahulu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang kurang tadi mohon ditambahkan Mas Andika, silakan. Oke Mas, siap Mas. Saya share screen ya.
Sudah muncul belum Bapak Ibu? Oke, sebelumnya mungkin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ini saya hanya ingin mengulangi saja. Tentunya Bapak Ibu sudah fasih tentang cara instalasi ini. Oke, jadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bapak Arpiaka tadi, bahwasanya ini adalah sudah merupakan SOP. Jadi mohon Bapak Ibu yang menyesuaikan dari SOP ini ya, jangan sampai SOP yang diminta menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, sampai sini sudah ya, sudah diinstal. Ada muncul halaman seperti ini. Misalnya kok suatu saat ada yang bermasalah, itu mungkin Bapak Ibu pernah menginstal SEB tapi dari versi sebelumnya, atau SEB dari ujian lain. Itu silakan di-install dulu, baru kemudian bisa menginstal SEB untuk yang digunakan untuk ujian ini. Kalau untuk yang tampilan Windows kurang lebih seperti ini nanti Bapak Ibu tampilannya. Ya, klik install. Ditunggu sampai kemudian seperti ini finish. Nah, file yang ini, file yang 2 mulai UPPPG ini itu adalah digunakan ketika Bapak Ibu akan memulai ujian. Ya, jadi dicobanya atau di runningnya itu setelah yang aplikasi pertama itu sudah terinstall dulu, ya kan? Setelah ini berhasil terinstall, ada muncul tanda seperti ini, baru kemudian bisa mengklik tombol yang 2 mulai UPPPG ini. Nah, tombol yang 2 ini digunakan untuk mulai ujian atau ketika mulai proses uji coba. Kan tanggal 2 kalau saya nggak salah ada uji coba ya Mas Arpiaka, nanti bisa di-share lagi informasinya. Nah, itu digunakan untuk kegiatan tersebut. Nah, setelah terinstall, nanti akan muncul password seperti ini. Ya, silakan dimasukkan UPPPG. Passwordnya itu, ya kan? Nanti tampilannya seperti ini. Itu sudah berhasil untuk menginstal aplikasi untuk ujian. Nah, jika Bapak Ibu nanti ada kendala, jangan khawatir, jangan takut. Ya kan, Anda nggak sendiri, tapi ada grup WhatsApp ujian. Ya kan, ada grup WhatsApp ujian, nanti bisa disampaikan kepada pengawas. Pak, ini saya ada kendala ini, saya ada masalah ini, sambil disimak. Ya kan, siapa tahu teman-temanmu sudah ada yang mengalami kendala serupa. Oke, disimak, jangan banyak bertanya dulu, tapi banyaklah membaca terlebih dahulu. Ini sudah disampaikan beberapa kendala teknis yang sering terjadi. Ya kan, nanti bisa dilihat-lihat dulu di sini apakah ada yang masalah di sini, lalu dicoba dicari pemecahannya. Kalau tidak berhasil, baru kemudian Bapak Ibu silakan bertanya di grup atau kepada pengawas. Ya kan, ini untuk cara menginstalnya. Ini diinstalnya di laptop nih, di laptop, silakan diinstalnya di laptop. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib menginstal aplikasi Zoom di HP. Ya kan, aplikasi Zoom di HP. Jadi nanti aplikasi Zoom itu digunakan sebagai ya semacam CCTV ya, seperti CCTV gantinya mata pengawas untuk mengawasi pekerjaan Bapak Ibu. Ya kan, jadi aplikasi Zoom-nya nanti dipasang di HP dan Zoom ditaruh di samping, ya, dari samping atau dari belakang, ya kan, dengan jarak 2 meter dari Bapak Ibu. Ya kan, jadi semua gerak-gerik Bapak Ibu itu terekam di Zoom tersebut. Lah, Zoom itu nanti diawasi, dikontrol oleh Bapak Ibu pengawas, ya kan. Nah, secara berkala nih Bapak Ibu pengawas akan nge-zoom atau mempin Bapak Ibu di memperbesar tampilannya, melihat bagaimana gerak-gerik Bapak Ibu, ya kan. Walaupun saya yakin Bapak Ibu, kita yakin bahwasanya di kanan kiri Bapak Ibu itu ada malaikat yang mencatat semuanya ya. Nah, tapi untuk kali ini itu kita berikan CCTV itu sesuai dengan SOP yang disampaikan dari pusat. Ya kan, jadi mohon nanti menginstal yang pertama ya, yang pertama adalah aplikasi yang SEB tadi itu di laptop Bapak Ibu, dan yang kedua adalah aplikasi
Zoom di HP ya, misalnya di HP, dan ditaruh di samping, nanti di samping di kanan atau di kiri nanti dengan jarak 2 meter. Tujuannya apa? Kenapa 2 meter? Karena kita tidak ingin merekam soalnya, karena soalnya itu adalah rahasia, ya kan, rahasia negara soalnya itu. Nah, tapi kita ingin melihat Bapak Ibu itu bagaimana gerakannya, ada yang mencurigakan enggak? Nah, nanti Bapak Ibu pengawas, ya kan, setelah ini misalnya sudah berhasil diinstal ya, berhasil diinstal sekarang, atau nanti kalau ada yang pertanyaannya nanti kita jawab satu persatu. Nah, sudah berhasil diinstal, kemudian besok pas hari H, ya kan, ada waktu nanti di ini ya, di panduan ya, ada 40 menit sebelum ujian itu harus sudah masuk ke link Zoom. Link Zoom-nya dari mana? Link Zoom-nya nanti di-share oleh pengawas. Ya kan, Bapak Ibu tinggal join saja. Tinggal join di Zoom tersebut, ya kan, sudah mandi, sudah dandan yang cantik, yang ganteng, sudah siap semuanya, ya kan? Sudah membawa perlengkapan semuanya, termasuk nanti untuk kartu ujian dan sebagainya, nanti diberitahukan tentang caranya mengunduhnya. Nanti Mas Arif Eka dibantu nih untuk caranya mencetak kartu ujian. Nanti di sana juga ada kode untuk masuk ke sana, ya kan. Nah, setelah itu pagi itu 40 menit sebelum ujian dimulai, itu Bapak Ibu sudah harus masuk ke dalam link Zoom. Wah, kalau di rumah saya ada masalah ya silahkan nyewa gedung boleh, tadi sudah oleh Pak Karno, nyewa gedung boleh, nyewa kamar hotel boleh, tapi harus 1 orang dalam ruangan tersebut, ya kan. Bagaimana kita ngeceknya? Lah nanti dalam 40 menit itu setelah join ke dalam Zoom tersebut, nanti Bapak Ibu akan dicek satu persatu oleh pengawas, ya kan, diminta untuk mengambil HP Zoom-nya, kemudian diminta untuk mengecek kanan kirinya. Ini di laptopnya ini portnya, ya, di Zoom-nya dikelilingkan seperti itu, portnya ini apa saja, ya kan. Ini laptopnya ya. Ini dikelilingnya ada apa saja di sana, ya kan, kabelnya masuk ke mana saja, itu nanti diminta untuk mengecek. Kemudian di belakangnya ada siapa, ya kan, di belakangnya nanti kameranya diputer gitu, di belakangnya ada siapa, itu dipastikan nggak ada siapa-siapa. Yang di meja itu hanya laptop, kemudian charger, mungkin minum ya, kalau boleh minum ya hanya itu. Nah, yang lainnya tidak boleh ada yang di atas meja. Wah, kalau rumah saya itu ramai ya, silahkan mohon cari tempat yang lain. Hari ini saja, ya kan, atau enggak hari ini, 3 jam ini saja, ya kan, silahkan diusahakan mencari tempat yang benar-benar representatif, tempat yang benar-benar koneksinya bagus, sekiranya insya Allah nggak mati lampu, itu diusahakan seperti itu. Nah, terus saya koneksi internetnya bagaimana? Diusahakan ada WiFi, ya kan. Kenapa? Kalau misalnya tethering, ya kan, tethering dengan HP Bapak Ibu, kemudian HP-nya itu dipakai untuk Zoom, biasanya ini akan panas banget, ya kan, bisa-bisa nanti akan terbakar enggak ya, akan panas lama-lama jadi hang. Jadi usahakan ada WiFi yang bisa dikonekkan di sana, ya kan. Jadi WiFi ini nanti dari misalnya yang untuk Zoom itu pakai WiFi tersebut, kemudian yang di aplikasi ujian pakai yang lain boleh, atau dari sumber yang sama dipersilahkan, tapi yang penting diusahakan kuat. Nanti berkala Bapak Ibu ngecek Zoom-nya ya kan. Oh ya, tadi kan dicek satu persatu dulu. Ini Pak A, Bu A sudah oke, lalu lanjut ke peserta selanjutnya. Ya, setelah dinyatakan oke, lalu HP-nya itu ditaruh di 2 meter tadi, dari samping atau dari belakang tadi, ya kan. Nah, dan selama ujian harus dicek secara berkala, dipastikan kamera Zoom-nya itu nanti tidak bermasalah atau Zoom-nya tetap nyala, ya kan, Zoom-nya tetap nyala. Kenapa? Nah, ketika Zoom-nya mati, itu terlihat dari pengawas dan Bapak Ibu bisa dihentikan ujiannya. Tadi sudah ketentuan, kalau 5 menit itu Zoom-nya mati, tidak berhasil untuk menyalakan kembali, maka akan dianggap diskualifikasi. Tapi jangan khawatir ya, diskualifikasi itu insya Allah terakhir, tapi sebelum itu ada peringatan dulu, ya kan. Misalnya ujiannya kan bisa di stop dari sini, stop, nanti Bapak Ibu terus nengok ada apa yang stop, oh ternyata Zoom-nya mati,
ya kan, baru diperbaiki lagi Zoom-nya, segera diperbaiki, baru kemudian silahkan melanjutkan ujiannya. Oke. Nah, nanti ketika sudah, oh ya, misalnya saya belum waktu 3 jam sudah selesai, bagaimana? Ya, ketentuan dari pusat SOP-nya tetap ditunggu sampai waktunya habis. Ya kan, apakah sambil berdoa di situ, ya kan, berdoa 3 jam, ataukah sambil memperbaiki soal-soal yang belum yakin dan sebagainya, itu nanti silahkan terus dalam 3 jam itu sampai kemudian muncul tulisan tes sudah berakhir, jawaban sudah tersimpan, baru kemudian nanti Bapak Ibu pengawas akan meminta Bapak Ibu untuk menunjukkan kertasnya. Ya kan, menunjukkan kertas coret-coretnya, ditunjukkan di sini. Nih, saya coret-coretnya di sini, ya kan, coretnya di sini. Kemudian disobek di hadapan kamera. Ya, jadi boleh ya membawa kertas coret-coret, boleh, dipersilahkan. Tapi nanti dengan syarat kertasnya itu di akhir kegiatan itu disobek dan ditunjukkan di depan kamera satu persatu ya, nanti disobek di sana satu persatu. Nah, baru kemudian satu demi satu meninggalkan ruang Zoom tersebut dan dinyatakan selesai ujian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu langkahnya, mulai dari awal sampai dengan akhir ujian. Kemudian yang perlu diperhatikan dari pengalaman kemarin itu diantaranya koneksi ya. Oh ya, misalnya kok ada masalah, lalu pengen menghubungi pengawas, ya kan? Jadi kan satu-satunya yang ada akses karena kan pengawas ya. Itu silakan dihubunginya jangan lewat Zoom agar tidak mengganggu yang lain, tapi lewat telepon WA atau video call WA. Jadi Zoom-nya keluar dulu sebentar, lalu kemudian call dengan WA, WhatsApp. Ya kan, silakan dihubungi pengawasnya agar tidak mengganggu dari Zoom yang lainnya. Oke, itu kemudian apalagi? Mungkin sementara itu dulu Mas Arpiaka dari kami, atau ada yang kurang jelas mungkin yang perlu saya tambahkan, Mas Arpiaka? Menunggu Mas Arpiaka, sambil menunggu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Windows-nya mohon sesuai dengan ketentuan Windows 10 ya ketentuannya. Jadi diusahakan seperti itu. Ujian pakai laptop yang terhubung kabel internet. Misalnya harus pakai kabel internet misalnya ya nanti hanya kabel internet itu saja. Jadi jangan sampai ada kabel yang lainnya. Dan nanti ditunjukkan ketika proses verifikasi tadi sebelum masuk ke acara tadi. Apalagi ya yang tidak boleh lagi ada kabel yang terhubung, kabel VGA terhubung tempat lain, nggak boleh. Jadi hanya kabel listrik dan kabel MOS, standarnya hanya itu saja. Kabel yang LAN itu opsional saja. Jadi langkah terakhir atau tidak bisa menggunakan yang WiFi. RAM-nya nanti ini ya, kalau RAM itu nanti sesuai dengan speknya, nanti bisa dilihat speknya di masing-masing PC, masing-masing laptop itu ada speknya. Nanti RAM-nya berapa itu silahkan dicek di sana. Kalau ini ujian pakai laptop yang terhubung kabel internet dan Zoom pengawas. Kalau pengawas itu boleh Mas. Ini Mas Bambang ya, Mas Bambang pengawas. Oke, kalau pengawas boleh. Jadi kalau pengawas itu beda dengan peserta. Ini yang kita sampaikan yang peserta yang peserta tadi seperti yang kita sampaikan. Kalau untuk yang pengawas itu karena membutuhkan akses yang lebih besar, itu kita fasilitasi untuk seperti web biasa, tidak dengan browser. Untuk fakta menggunakan materi atau tidak nanti kita tunggu Pak Arpiaka. Windows 8 jangan.
lebih baik Windows 10 ya, Windows 10. Apakah memori file data mempengaruhi kinerja SEB? Kalau memang itu di drive C dan drive C-nya hampir penuh, ya. Jadi alangkah lebih baiknya, mungkin kalau memang itu penting banget, ya dikosongkan lah, kosongkan. Untuk 3 jam itu saja dikosongkan dulu, dipindahkan kemana gitu. Grup WA di perangkat laptop atau di HP yang digunakan untuk Zoom. Kalau grup WA itu di HP yang Zoom boleh. Jadi grup WA itu sebelum acara ya. Kalau setelah acara nanti grup WA tidak digunakan lagi, atau di mute dulu untuk grup WA-nya. Jadi grup WA itu untuk koordinasi sebelum acara, misalnya untuk mengecek kelengkapan Zoom, kelengkapan apa, sudah berhasil install atau belum, kemudian sudah berhasil install Zoom atau belum, sudah berhasil install SEB atau belum. Nah itu baru kemudian kita menggunakan yang grup WA tadi. Kalau untuk yang jadi grup WA boleh dengan bareng dengan Zoom, boleh, nggak masalah, ya kan, nggak masalah. Kalau aplikasi Zoom menggunakan laptop saja. Kalau ada masalah dengan telepon, tadi telepon WA ya kepada pengawas. Nanti kalau untuk menghubungi kepada pengawas, monggo silakan dikoordinasikan kepada pengawas masing-masing, karena kan ada yang berkenan di telepon WA, ada yang berkenan telepon seluler dan sebagainya. Nanti monggo silakan dikoordinasikan. Tapi kalau defaultnya kita itu dengan telepon WA. Kalau sinyal mati dan mati lampu bagaimana? Di dalam apa prosedurnya kan diusahakan ada genset ya. Diusahakan ada genset, dan kalau bisa itu laptopnya yang baterainya kondisi bagus. Ya kan, jadi umpama kok ada mati lampu 5 menit, 10 menit itu masih nggak masalah, ya kan? Jadi alangkah sebaiknya seperti itu, disiapkan dulu dari awal dengan sebaik-baiknya. Untuk 3 jam ini saja, ya kan, 3 jam kan yang menentukan masa depan Bapak Ibu, ya kan? Jadi misalnya kok laptopnya bermasalah, ya mohon bisa pinjam dulu adiknya, pinjam kakaknya, pinjam istrinya, ya kan? Silahkan untuk ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk aplikasi hitung keuangan boleh pakai kalkulator atau enggak? Harus ini nggih, dicoret-coret nggih ini. Untuk ruang ujian, seandainya tempat yang representatif hanya bisa kami lakukan di sekolah, bolehkah menggunakan ruang perpustakaan? Jadi asalkan ruang perpustakaannya itu sendirian di sana, ya kan, dan di booking hari itu tidak boleh ada yang masuk perpus, boleh, nggak masalah, ya kan. Jadi intinya boleh menggunakan ruang apa saja asalkan ruangan itu hanya untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu satu orang saja, ya kan. Misalnya mau menggunakan mau di hotel boleh, tapi di kamar hotel dan hanya ada Bapak Ibu di kamar tersebut, tidak boleh ada yang lainnya. Untuk retaker nanti mungkin Mas Arpiaka yang lebih berat menjawab, lebih tahu. Masker saya kira boleh nggih Mas Arpiaka, asalkan nanti pas waktu verifikasi itu ditunjukkan dulu wajah Bapak Ibu yang sebenarnya. Kertas coret-coret boleh, sudah kita sampaikan tadi, asalkan tadi nanti di akhir acara nanti di sobek-sobek kabelan tadi sudah kita sampaikan, boleh ya. Kertas buram boleh, 1 lembar boleh tadi, tapi dicoret di akhir acara. Yang nanti ditunjukkan sebelum ujian dimulai, ya kan, nanti harus menunjukkan diantaranya yang pertama tadi aplikasinya sudah running. Jadi ketika 40 menit sebelum masuk tadi, sebelum ujian tadi, sudah masuk Zoom tadi, itu sudah diklik yang mulai ujian tadi, yang file 2 mulai ujian tadi sudah diklik, ya kan. Jadi tidak posisi SEB enggak, tapi masih sudah masuk ke dalam aplikasi ujian dan ditunjukkan. Kemudian apalagi ya Mas Arpiaka yang sebelum ini ya, ada kartu ujiannya, nanti mungkin dibantu Mas Arpiaka untuk mengunduh kartu ujiannya Mas Aka. Oke, siap Mas.
Ya Ibu Bapak, jadi ini saya hanya menambahkan, mungkin besok posisinya itu seperti ini, meskipun ini posisi juga belum ideal karena saya duduk, harusnya kan besok Ibu Bapak mungkin pakai meja atau apa. Jadi ini saya sudah di layar Ibu Bapak mungkin udah nampak ada kamera HP yang memperlihatkan saya ini untuk menghadapkan laptop. Hanya memang ini idealnya posisinya juga belum begitu ideal ya, karena di sini saya juga belum mempersiapkan. Yang penting saya hanya ingin menunjukkan agar Ibu Bapak mempunyai gambaran besok teknisnya seperti apa, meskipun Oh iya, besok posisinya landscape ya Bapak Ibu, posisinya landscape, kemudian auto rotate-nya dinyalakan agar posisinya bisa mendatar, ya kan, posisinya bisa mendatar seperti Mas Arya kan berdiri nih. Nah ini mungkin auto rotate-nya belum menyala, jadi di HP-nya itu posisinya posisi mendatar agar kelihatan luas tampilannya. Yang belum bisa auto rotate silahkan dilatih dulu. Oke. Auto rotate dulu. Nah mungkin nanti kan seperti ini, jadi Bapak Ibu itu akan diawasi. Ini contohnya ya, contoh Ibu Bapak sebagai di posisi pengawas. Jadi besok agar supaya Ibu Bapak juga memahami, oh posisinya besok seperti itu. Jadi nanti secara berkala mungkin pengawas itu juga akan meminta Ibu Bapak itu untuk apa namanya Mas Andika, memutarkan kamera ya. Ya nanti kameranya diambil, diangkat, lalu diputar dulu. Nah seperti itu, untuk memastikan bahwa di sekeliling Ibu Bapak itu tidak ada orang lain. Karena khawatirnya nanti mungkin akan terjadi kecurangan apa gitu kan, kalau dalam satu ruangan gitu kita tidak tahu. Nah mungkin kalau yang tidak punya tripod nanti bisa pakai apa ya, meja atau apa sebagai HP-nya itu, tempat HP-nya itu. Yang penting seperti itu. Nah ini kan ya seperti inilah ya Mas Andika ya, ujian besok. Betul seperti ini udah ya. Bagus. Jaraknya kurang lebih 2 meter ya Bapak Ibu. Jadi dari betul. Itu dari laptop, jadi nanti soalnya tidak kelihatan dari Zoom. Ya. Dan bisa memperlihatkan mungkin sampai batas bawah ya Mas Andika ya. Ya, betul sekali. Serta menunjukkan misalkan ada kabel MOS atau apa kan, itu benar-benar kabel yang hanya MOS, kemudian kabel listrik, charger ya, kabel listrik hanya seperti itu. Oke Bu Bapak, mungkin itu. Silakan apabila ada pertanyaan. Ini ada Bu Puji ya. Tadi Mas caranya download apa tadi? Download apa? Kertas apa? Kartu ujian? Oh, oke. Untuk kartu ujian nanti ketika sistem sudah di-open, jadi kami kan baru mempersiapkan semuanya. Nanti sistem akan dibuka per 1 September Ibu Bapak. Setelah sistem dibuka, Ibu Bapak nanti akan ada simulasi ataupun uji coba dengan pengawas masing-masing. Ingat ya Ibu Bapak ya, Ibu Bapak besok akan diawasi yang belum tentu dari UNJ. Kalau bertanya nggak apa-apa, bertanya dalam artian misalkan dalam sampai batas waktu tertentu yang kita ambil ya tanggal ya Ibu Bapak ya. Apabila nanti sampai tanggal 2 lah Ibu Bapak kok belum masuk grup ujian yang dibuat oleh Bapak Ibu pengawas, silakan nanti bisa melalui ketua kelas melaporkan kepada kami agar kami tindak lanjuti. Dan mohon pastikan kemarin handphone yang Ibu Bapak masukkan saat pendaftaran UKM PPG itu adalah nomor handphone yang bisa WhatsApp, seperti itu. Oke, untuk menu cetak kartu sebetulnya sama seperti biasanya, hanya mungkin nanti ada tambahan informasi di dalam kartu tersebut. Mungkin informasi mengenai grup WhatsApp-nya, mungkin kami juga belum tahu terkait isi dari kartu ujian itu. Seperti itu Mas Andika. Ya. Oke, matur nuwun Mas Ardiaka. Ini ada satu yang bertanya dari Bu Puji Astuti, silahkan. Sudah saya unmute. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Ardiaka. Ini saya mau nanya.
terjadi kendala, nah di kami kan menggunakan wifi sekolah. Seumpamanya ya Pak, kami terjadi kendala, kita minta tolong operator untuk membenahi kendala kita, nggak bisa Pak ya? Kendala itu artinya seperti apa Bu? Jangan hanya Mamanya kendala. kan biasanya kan di kami kalau pas mati lampu itu wifi dan yang lain sinyal lainnya juga ikut down Pak. Nah itu biasanya kita minta tolong operator untuk benerinya, untuk gitu. bantu nyambungkan kembali. Oke. Kalau hal-hal yang bersifat teknis seperti itu, artinya silahkan izin dulu ke pengawas ya Mas Andika ya. Iya, betul. Nantinya kan ibu bapak akan diawasi ketika nanti mati lampu, celup, gitu kan mungkin. Iya. Ibu lapor ke pengawas dulu, ibu di tempat saya misalkan mati listrik dan ini membutuhkan, nah nanti kan pengawas yang akan menyikapi hal tersebut ibu, seperti itu. Oke, itu ya Bu ya. Terima kasih, Pak Rian. Ya sama-sama ibu. Baik, yang lainnya ini ada tadi Pak Guntoro dulu. Pak Guntoro silahkan. Baik Pak Arfiaka, Pak Andika, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena ini pertanyaan yang saya lihat di chat selalu berulang karena mungkin juga kurang jelas teman-teman. Kalau kita yang ngikutin SOP, bukan SOP yang mengikuti kita. Cuma di SOP itu kan tertulis bahwa untuk untuk kabel yang tersambung di laptop hanya kabel charger. Nah ini yang akhirnya jadi banyak kebimbangan di rekan-rekan. Ketika nanti ada kabel yang lain malah dipertanyakan, sedangkan teman-teman pengen punya akses internet yang lebih baik dengan menggunakan kabel, dan juga mungkin laptop yang digunakan tidak kondisi prima sehingga harus menggunakan tambahan mouse atau keyboard. Ini penjelasannya bagaimana? Karena jangan sampai ketika pas ujian nanti kita pasang kabel sudah dijelaskan tapi tidak diterima, padahal dalam pertemuan ini sudah dijelaskan bahwa pakai kabel kalau memang itu sambungan internetnya ya diperbolehkan, kemudian mouse diperbolehkan. Mungkin itu aja Mas Akad, terus Pak Andika, supaya clear dan jelas teman-teman untuk masalah perkabelan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntoro. Baik, gini Ibu Bapak, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Guntoro tadi, untuk masalah pengkabelan itu tadi kan yang ditanyakan lebih ke LAN ya, LAN, kabel LAN, apakah boleh? Ya jawabannya tentunya boleh, karena kita kan melihat kondisi di mana lokasi Ibu Bapak itu kan berbeda-beda ya. Jadi untuk menguatkan jaringan, terutama untuk kabel LAN boleh, selama nanti ditunjukkan ke pengawas itu. Ini loh Pak, ini benar-benar kabel LAN ditunjukkan, kan ada handphone tadi, yang untuk Zoom tadi, ditunjukkan istilahnya sampai ke akarnya, sampai ke colokannya gitu, agar supaya ibu bapak pengas juga oh ya berarti oke, nggak ada masalah. Kabel mouse juga, kalau kabel mouse kan juga dekat ya, apalagi mouse yang udah bluetooth itu kan tanpa ada kabelnya. Jadi intinya nggak ada masalah selama itu mendukung dalam hal ujian ibu bapak, bukan mendukung untuk dalam artian yang hal yang lain-lain. Nah kemarin yang dikhawatirkan kenapa ada hanya disebutkan seperti itu kan kasuistik ya, tidak semuanya mungkin seperti itu. Hanya tadi yang seperti kami sampaikan hari ini tadi, kami juga sudah menyamakan persepsi untuk Bapak Ibu pengawas, apa-apa yang dalam tanda petik mungkin bisa ditolerin terkait dengan kabel, hal-hal yang lainnya, teknisnya seperti itu, sehingga semoga nanti ke depan itu kita satu pengawas dengan yang lainnya itu sudah satu persepsi. Apalagi nanti di dalam satu pengawas itu akan ada penanggung jawab pengawas, kemudian ada Bapak Ibu penyelia juga, pada yang pastinya di situ beliau-beliaulah yang akan nanti mengambil kebijakan apabila terjadi force majeure, itulah istilahnya, terjadi hal-hal yang mungkin tidak terduga seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Mas Andika? Oke, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Arfiaka. Jadi kita tetap ada sisi kemanusiaan lah Bapak Ibu. Jadi asalkan masih sesuai dengan spek dan itu kita tunjukkan benar-benar, misalnya tadi benar-benar kabelan itu ya kita juga harusnya bisa memahami. Oke, tapi sekali lagi nanti yang
mengawasi kan tidak hanya dari WNI saja nih, tapi dari LPTK yang lain juga. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Betul. Oke, jadi mungkin persiapan yang pokok mulai dari sekarang adalah device-nya antara laptop, kemudian dengan handphone ataupun yang untuk Zoom-nya itu, dan lokasinya Ibu Bapak. Misalkan ya berharapnya di rumah jaringannya bagus. Ya sudah persiapkan lokasi yang kemarin rekomendasinya sih yang di pojokan ya Bu, Ibu Bapak ya, yang seperti ini. Jadi di belakang itu tidak dimungkinkan ada anggota keluarga lain yang lalu lalang seperti itu. Kemudian kalau tingkat kebisingan ya mungkin di kamar atau apa, dan pada saat ujian diharapkan nanti apabila ada yang punya putra putri bisa dikondisikan seperti itu. Baik, kita lanjut ke Bu Sugiyarti ya. Bu Sugiyarti dulu, silakan Ibu. Nggih Pak, matur suwun. Iya Pak, ini tadi kebisingan tadi Pak, itu tadi yang mau saya pertanyakan, selama ujian kita berlangsung, Zoom yang pengawas itu posisi mic-nya on atau off begitu Pak? Karena suara itu kan sensitif banget Pak, bisa kedengaran begitu. Jadi matur suwun. Oke, siap Ibu. Jadi gini Bu, untuk terkait dengan kebisingan itu nantinya semua mic ataupun apa itu namanya, itu kondisinya unmute, artinya dibuka. Karena apa? Nanti kalau di mute kan pengawas apabila misalkan Ibu Bapak ngobrol sama kan nggak kelihatan. Tapi kalau di unmute itu kan Ibu Bapak nanti ketika ada suara sedikit itu kan kelihatan ya, meskipun nanti kan hal-hal semacam itu bisa ditolerir. Tapi ya itu tadi sudah mengusahakan di lokasi ataupun di tempat yang minim gangguan lah seperti itu. Itu ya Bu Sugiyarti ya. Oh nggih Pak, matur suwun. Oke, siap. Monggo yang lainnya sekarang Bu Dewi Sahara. Akan. Nanti habis itu Bu Mardiah, Bu Lasmini, Pak Aminuddin. Sekarang Bu Dewi Sahara dulu. Oke, silakan Bu. Iya Pak, saya mau tanya itu nanti Zoom-nya Zoom kita atau Zoom dari pengawas ya Pak? Oke. Jadi gini Bu. Oke, hanya itu Bu, sudah. Hanya ini sih Pak, sebenarnya saya kan dari sekolah saya ada 2 orang. Kemudian kita berencana mau pakai lab bareng-bareng gitu. Satu lab kita itu, lab komputer kita itu kita isinya berdua. Itu tadi nggak boleh ya Pak ya? Karena kami berdua tidak percaya diri untuk bisa menghandle itu sendiri gitu, terus minta bantuan operator sekolah yang biasa ngurus UKG dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya kami dalam satu lab ruang kelas yang cukup besar itu kami berada di pojok masing-masing, itu diizinkan nggak Pak seperti itu Pak? Sama satu lagi Pak, untuk akuntansi itu kan kita ngitung pajak dan lain-lain gitu ya. Kalau pakai kalkulator, biasanya kita selalu pakai kalkulator. Cuma apakah nanti di UP ini saya khawatir itu dianggap sebuah kesalahan gitu kalau tiba-tiba kami menghitung-hitung pakai kalkulator seperti itu. Tapi memang kebiasaan akuntansi itu ya karena mengerjakan akuntansi itu bisa satu halaman sendiri, dan itu kita hitungnya kayak pajak segala macam memang pakai kalkulator seperti itu Pak. Cukup Pak, itu aja Pak. Oke, berarti ada satu tadi terkait dengan ruangan ya Bu ya, tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan kalkulator ya. Oh, Zoom, ruangan dan kalkulator. Berarti 3 ya Bu ya. Yeah. Oke, nah ini agak sulit ini saya menjawabnya Mas Andika. Karena memang sudah banyak sekali yang bertanya, Pak, labnya seperti ini. Tapi setelah kami tanyakan ke pusat, ke panitia nasional, itu intinya dalam satu ruangan itu diusahakan hanya ada satu Ibu. Seperti itu udah ketentuan dari sana ya, dari tim panitia nasional. Sehingga tadi yang Ibu tanyakan tadi ya gimana ya kami jawabnya. Kemudian untuk akun Zoom, nanti kan setelah Ibu Bapak dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, nantinya akan komunikasi dengan Bapak Ibu pengawas, termasuk mungkin dengan link Zoom-nya itu nanti akan disampaikan melalui grup tersebut. Karena untuk akun ataupun link Zoom-nya nanti dari kami Ibu, sehingga nanti yang co-hostnya ataupun hostnya itu dari
ibu bapak pengawas seperti itu kedua. Yang ketiga kalkulator. Nah ini yang saya juga belum ataupun tidak bisa menjawab, nanti tergantung dari pengawasnya aja lah Bu kalau ini ya, nanti dikomunikasikan ke pengawas. Nah, mudah-mudahan sih dengan ya kalkulator hanya kalkulator ya Bu ya, tidak kalkulator yang model macam-macam lah, itu apakah nantinya bisa atau enggak ini juga akan kita follow up ke tim panas. Semoga nanti juga ada keseragaman semuanya ya Bu ya, khusus yang mapel-mapel kayak akuntansi seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Andika? Sudah seperti itu Mas, sudah benar, lanjut mohon. Oke, gitu aja. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke. Monggo selanjutnya Bu Mardiah ya. Oke, ini kita close ya pertanyaan sampai Bu Asmara. Ya, setelah itu close sesi pertanyaan. Silakan Bu Mardiah, sudah kami open. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, mau nanya. Sudah terdengar Pak? Ampun Ibu. Ya. Sudah. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, kalau saya menggunakan wifi, rencana kan saya di sekolah tuh Pak. Kalau misalnya jadwalnya pagi, berarti saya harus di ruangan sendiri. Itu kondisi di sekolah itu berarti saya harus di lab komputer. Lab komputer itu kan banyak komputer Pak, tapi komputernya nanti itu kalau kita tidak kita nyalakan semua, apa boleh Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh saya menggunakan 2 HP Pak? Yang satu HP itu saya letakkan sebagai Zoom, sebagai kamera nanti. Satu lagi saya letakkan di atas meja, itu untuk antisipasi Pak. Karena kan kalau misalnya tiba-tiba jaringan hilang, saya khawatir HP yang di Zoom nanti panas, macet gitu Pak kan. Jadi HP yang satu lagi itu saya minta kalau bisa nanti telepon pengawas gitu Pak, jadi tidak melalui WA. Kalau sinyal hilang kan WA takut Pak, jadi nelfon manual gitu ke pengawas. Pertanyaan yang ketiga, maaf Pak, banyak pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga ini, kalau misalnya jaringan itu Pak, saya menggunakan 2 kartu ini kalau Telkomsel, karena kan hari ujian ini hari Sabtu. Biasa kalau di daerah saya ini Aceh Tamiang, hari Sabtu dan Minggu itu sering mati listrik Pak. Jadi jaringan kadang suka hilang. Kalau jaringan hilang semua, HP dihilang, apalagi wifi gitu Pak kan. Nah, jadi saya bingung mau menghubungi pengawas nanti macam mana gitu Pak. Kadang kalau dari PLN listriknya mati itu bisa lama gitu Pak. Nah, kita kan nggak tahu jadwal mati atau padam listrik dari PLN. Jadi kalau pakai genset pun nggak ada genset juga Pak di sini. Oke, itu Bu. Iya Pak, cukup Pak ya. Terima Tadi kasih berapa, banyak Bu? Pak. Tadi Bu, 2 apa 3 ya Bu ya? Ada 3 pertanyaan Pak ya. Ya Bu, yang satu lab tadi ya kan. Iya. Yang kedua handphone, yang ketiga yang mati Iya. listrik ya. Iya, karena dari PLN kita nggak tahu jadwal padam listriknya Pak. Karena hari Sabtu Minggu itu sering padam listrik di daerah Aceh Tamiang Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Nanti ditambah ya Mas Andika ya. Ini pertanyaannya agak Iya. agak rumit ini. Yang pertama yang lab komputer. Jadi di satu sekolah kan hanya ada Ibu ya. Kalau hari Sabtu itu kan ada siswa, ada guru. Kalau di ruangan guru ini rame Pak. Jadi saya ngungsinya ke lab komputer. Di lab komputer itu cuma saya, tapi nyala komputer lain saya padamkan gitu. Oke. Nyalakan. Tapi kan pakai laptop Ibu kan? Iya, pakai Ya, laptop saya. itu nggak ada masalah Ibu. Jadi Boleh ya, Pak, ya? boleh. Ya. Sama nanti di dalam lab tersebut tetap hanya seperti tadi gambarannya ya Bu ya, dengan laptop Ya. Ibu sama device-nya. Soal yang kedua tadi soal HP ya. Nah Iya. ini apakah gini, kami paham karena ada beberapa mungkin karena di dalam tanda petik diamkan selama 3 jam itu kan mungkin overhead atau apa. Nah mungkin nanti bisa sih diantisipasi seperti itu, hanya mungkin jangan ditaruh di situ Bu, karena kan menyalahi SOP tuh. Nah mungkin disiapkan saja yang mungkin cepat gitu ngambilnya, tapi jangan di dekat Ibu juga. Jadi Tapi atas izin pengawas ya Pak ya? betul, Saya izin pengawas, tetap ya. atas izin pengawas. Hal-hal sebelum ujian, hal-hal seperti itu mohon
dikomunikasikan ke pengawas agar supaya nanti harapannya kan tidak terjadi ya Bu ya. Tapi kalau dengan jalan terjadi, pengawas juga udah punya catatan nih, oh Ibu Madia tadi udah mengatakan hal demikian, berarti ini mungkin baru hidupin HP satunya untuk pengawasan itu. Yang itu intinya kita komunikasi yang baik dengan Ibu Bapak pengawas, menceritakan kondisi Ibu Bapak di daerahnya, sehingga ketika terjadi sesuatu itu Ibu Bapak pengawas juga tidak kaget, artinya oh seperti ini. Nah cuma yang ketiga ini yang agak bingung jawabnya Bu, karena tidak itu udah pasti atau enggak Bu sampai pemadaman? Biasanya nih Pak, kalau hari Sabtu Minggu Aceh Tamiang itu ada pemadaman listrik gitu Pak, jadi nggak ada di daerah tapi di kabupatennya juga gitu Pak. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Oke, ya nanti kita lihat aja ya Bu ya, kalau itu seperti force measure, jadi ya mungkin memang bisa kita persiapkan. Tapi kalau daerah yang Sabtu Minggu di dekat Ibu tapi jaringannya bagus tapi tidak ada pemadaman, ada nggak Bu? Saya rasa untuk daerah sekitar ini nggak ada. Oke, monggo lah nanti kalau yang itu saya belum bisa menjawab. Yang jelas semoga saja pada saat Ibu yang besok tanggal 5 itu daerah Ibu tidak ada pemadaman. Syukur-syukur malah bersurat lah ke PLN-nya, iya kan, bersurat ke PLN-nya bagian 3 jam, dan Ibu mungkin harapannya nanti pas mengerjakan ujian juga nggak ada pemadaman itu tadi. Itu ya Bu ya. Boleh Pak, misalkan biasa kan kalau ada pemadaman dari PLN itu dikasih tahu sebelumnya Pak. Kalau nanti saya kasih berita itu ke pengawas gitu Pak. Boleh Pak, sebagai bukti misalnya kalau terjadi di tengah ujian tiba-tiba ada pemadaman listrik seperti boleh Bu. Nanti kalau grupnya udah terbentuk kan, kemungkinan besar tanggal 2 itu grup udah terbentuk tuh. Nanti disampaikan saja ke grup tersebut agar nanti Ibu Bapak pengawas juga mencarikan bagaimana sebaiknya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Ada tambahan Mas Andika? Mungkin pas yang di ruang komputer tadi, jadi kan SOP-nya kan di mejanya kan nggak ada komputernya ya, jadi ya menyediakan lah yang tempat yang benar-benar bisa untuk laptop tadi. Jangan sampai di situ ada komputer, ada apa di sekitar situ, kan itu nggak sesuai dengan SOP-nya. Jadi ada yang meja yang ternyata itu benar-benar luas dan disiapkan betul untuk ujian itu. Jadi di ruangan itu boleh, tapi ada yang meja khusus itu. Kemudian untuk yang pemadaman itu mungkin Ibu bisa mengusahakan UPS mungkin Bu, ya kan, ada UPS mungkin yang bisa diusahakan untuk mensupport laptopnya Ibu, mungkin mudah-mudahan nanti kuat selama ujian, buat jaga-jaga itu aja. Itu Mas Arfiaka. Oke, terima kasih Mas Andika. Itu ya Bu ya, mudah kita saling berdoa lah, mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Bu Lasmini silakan. Oke Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Saya cuma ingin tanya, kalau misalnya yang untuk pengawas Zoom itu Pak, boleh nggak pakai laptop gitu? Karena kalau HP saya tuh paling tahan 1 jam, setelah itu panas dan keluar gitu dari aplikasi. Kalau mohon maaf Bu, pinjam gitu Bu, punya putranya atau apa gitu, bisa nggak Bu? Karena itu tadi Bu, karena kita SOP-nya kan udah ada nih. Nah kita paling enggak pinjam 3 jam gitu lah Bu, yang sekiranya nanti mau bisa kuat buat pakai 3 jam kayak gitu Bu. Itu ya Bu ya. Karena berarti kemarin harus pakai HP ya Pak ya. Bu. Iya, kalau laptop nanti nih nenteng-nenteng kayak gini juga nggak enak kan Bu. Kalau handphone kan, jadi gini, kenapa handphone? Satu, di handphone tersebut kan ada WA ya Bu ya. Di WA. Sembari nanti misalkan di tengah jalan kok Zoom-nya terputus atau apa, Ibu Bapak kan masih bisa terkoneksi dengan WA ataupun nomor handphone, sehingga dihubungi bisa. Tapi nanti kalau Ibu Bapak sini laptop, ini depan laptop, belakang ini juga laptop, dan nanti Ibu dihubunginya gimana? Iya kan? Logikanya seperti itu. Jadi ya marilah kita bersama-sama untuk melancarkan UP domisili ini. Nanti kita saling berusaha ya, meskipun dalam tanda petik harus minjam lah paling enggak, misalkan
kurun waktu 3 jam itu mari kita usahakan bersama. Itu ya Bu ya. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami Assalamualaikum. Bu, waalaikumsalam. Oke, sekarang Pak Aminuddin. Silakan Pak Aminuddin. Oke, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Arya, Pak Andika. Oke, waalaikumsalam. Mau tadi saya sempat agak terlambat juga gitu. Pertama yang pengen saya katakan, sebenarnya saya ada 2 PC dan laptop gitu. Nah kebetulan laptopnya mungkin agak ada kendala gitu, kalau ada jaringan kadang-kadang putus sendiri gitu. Nah kemarin saya coba untuk install di browser di PC, bisa alhamdulillah gitu. Nah untuk saya tanyakan apakah bisa dengan menggunakan PC untuk melakukan ujian tersebut, pertama. Kedua mungkin nanti kan tanggal 2 nggih Pak nggih, ada semacam simulasi dengan pengawas nggih. Betul. Oke, kalau misalnya ini saya apakah wajib hadir atau seperti apa nggih Mas nggih? Karena posisi saya masih di Klaten, saya kan di Bandar Lampung sebenarnya. Karena ada musibah, akhirnya saya pulang dulu, kemungkinan nanti tanggal 2 itu masih berjalan ke Lampung gitu. Apakah saya ya mungkin bisa via WhatsApp saja, mungkin soal masih bisa, tapi kalau sampai menggunakan komputer nggak bisa karena masih di bus gitu mungkin. Kedua. Kemudian ketiga, mungkin untuk mengantisipasi, mungkin saya karena saya nggak ada jaringan LAN ya kalau di rumah gitu. Nah kemungkinan saya mungkin nanti saya pakai dua device HP mungkin ya. Satu HP untuk fokus jaringannya untuk Zoom. HP kedua HP-nya istri nanti fokus tethering untuk di komputer gitu, internetnya komputer gitu. Itu pripun ya. Oke. Mungkin 3 itu yang saya tanyakan Pak Arpiaka dan Pak Andika. Ini matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya Bapak, terkait dengan PC itu memang untuk PC sudah dinyatakan tidak boleh Bapak. Sehingga tadi seperti yang disampaikan tadi mungkin di POB-nya, monggo lah Ibu nanti mengusahakan Pak, misalkan pinjam tadi, misalnya kan pinjam punya teman atau apa seperti itu. Jadi untuk PC, untuk PC jelas kemarin sudah disepakati tidak boleh. Kalau untuk PC all in one, kecuali itu PC-nya itu AIE itu loh Pak, all in one yang model desktop 1 yang sudah ada kamera sekaligus, itu masih paham. Kemudian yang kedua itu tadi terkait dengan yang Zoom tadi kan 3 ya Pak, yang simulasi kan 3, yang kedua apa ya Pak ya tadi? Handphone. Oke. Handphone. Untuk handphone itu nggak ada masalah Bapak, yang penting nanti intinya handphonenya diberi jarak ya Mas Andika ya. Jadi diberi jarak, jangan pokoknya di atas meja itu hanya ada device untuk mengerjakannya gitu Bapak. Jadi misalkan jarak 1-2 meter di agak sana itu untuk khusus untuk sinyalnya ya Bapak, untuk support sinyalnya seperti itu silahkan, nggak ada masalah, karena kan kita juga namanya berusaha tadi untuk mencari sinyal yang terbaik. Kemudian yang kedua untuk itu intinya nggak ada masalah Bapak. Oke. Kemudian yang ketiga yang simulasi, monggo nanti tadi kita kembalikan lagi komunikasi dengan pengawas Bapak. Sebenarnya simulasi ini kan fungsinya untuk berjaga-jaga agar supaya besok tuh ujiannya seperti ini kan gitu. Jadi dengan seperti ini besok juga setelah simulasi besok ujiannya Bapak juga seperti itu kayak gitu. Jadi benar-benar merasakan gitu seperti itu Bapak. Jadi monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan pengawas terkait apa yang sedang, misalkan Bapak baru perjalanan disampaikan saja, karena memang kalau musibah kan kita nggak tahu. Itu ya Bapak ya. Iya, matur nuwun Mas Afrika, Mas Andika. Kami Bapak. Oke, satu lagi terakhir ya, Bu Asmara Rosinta. Silakan. Baik, Pak Aryaka dengan Pak Andika, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, kami mahasiswa UN-nya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kesiapan UN-nya mempersiapkan UP ini, walaupun kami semua sebenarnya tegang Pak karena diundur-undur, jadi nggak bisa tidur nih Pak. Jadi semoga tanggal 4 dan 5 berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua dan doa kita semua. Saya ingin bertanya ke Pak Aryaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Untuk yang Windows Pak, dari teman-teman ya Pak, di SOP itu kan kita udah seneng tuh Pak, Windows menggunakan Windows 8 dan juga RAM-nya diturunkan ya Pak ya, kalau saya nggak salah dari 4 ke 2. Tadi Pak Andika menyarankan lebih baik Windows 10. Seandainya nih Pak, masih ada teman-teman yang tetap bertahan dengan prinsipnya menggunakan Windows 8, itu seperti apa? Kalau saya pribadi terima kasih disarankan Windows 10 karena biar kerja STB-nya lancar. Karena saya tadi yang bertanya memori berpengaruh tidak begitu. Kemudian yang kedua untuk HP Pak, apakah boleh menggunakan 2 HP, satu yang Zoom, kemudian satu yang ada bersama pengawas kita, WhatsApp pengawas. Lalu berikutnya untuk yang HP lagi nih Pak, kemungkinan Pak untuk mencegah pemutusan wifi gitu ya Pak, tiba-tiba gitu, boleh nggak kita bikin cadangan seperti tethering atau menggunakan modem, jadi menggunakan 2 HP, satu untuk tethering dan satu untuk Zoom, seperti itu. Lalu yang terakhir pertanyaan teman-teman juga, boleh tidak Pak duduknya lesehan gitu, hanya menggunakan meja kemudian kita di bawah duduk di lantai. Terima kasih Pak Rektor. Oke, sama-sama Ibu. Mas Andika dulu ya, saya nambahkan aja nanti. Silakan. Oke, yang pertama tadi yang Windows 8 tadi ya. Jadi gini Bu, tentunya pusat pun menentukan itu kenapa kok Windows 10 itu pun sudah melalui riset nih Bu. Jadi di UNY pun sudah pernah mengadakan ujian seperti ini. Ketika kita running Windows 8, diinstalnya mungkin bisa Bu, tapi nanti di tengah-tengah ya kan, di tengah-tengah itu ada kemungkinan akan berhenti mendadak ya kan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dengan seperti itu, maka pusat pun menentukan sebaiknya dengan Windows 10. Jadi dari kami menyarankan alangkah baiknya untuk kebaikan kita bersama, ini mumpung belum terlambat, mumpung masih ada waktu, kita usahakan bisa dengan Windows 10 sesuai dengan yang disarankan oleh spek tersebut. Mohon maaf sekali, tapi untuk yang spek ini saya kira lebih baik agar kita nanti menghindari hal yang nggak ideal, kita lebih baik usahakan dari sekarang itu dengan Windows 10 saja sesuai dengan yang ditentukan. Termasuk untuk RAM-nya tadi, itu tentunya menentukan spek seperti itu juga tidak asal menentukan spek, tapi juga sudah melalui riset yang cukup panjang ya kan, dengan Windows ini RAM-nya segini itu yang sekiranya nanti mampu dan lancar digunakan untuk ujian. Bapak Ibu, kenapa kita ada seperti ini ya? Kan kita ini masih pandemi ya. Kalau kami pun aslinya dari UNY pun pengen sekali mengadakan CBT seperti biasa, itu pengen lebih mudah mengadakan CBT biasa. Tapi berhubung ini pandemi, untuk kebaikan kita bersama, kebaikan pengawas dan kebaikan Bapak Ibu semuanya, maka diadakan ya kegiatan atau tes yang seperti ini. Jadi mohon untuk kebaikan kita bersama ya, mari kita sukseskan bersama, diusahakan bisa sesuai dengan spek yang ditentukan tadi. Kemudian untuk yang 2 HP, ada Zoom untuk Zoom dan untuk WA itu saya kira kalau memang mungkin mampu itu satu aja sebenarnya cukup Bu. Jadi untuk Zoom sekalian untuk WA sebenarnya cukup. Jadi nanti sekiranya ada masalah itu bisa gantian keluar dari Zoom dulu sebentar, dihubungi lewat WA itu bisa. Ya, tapi kalau sekiranya itu HP-nya mungkin tidak memungkinkan untuk 2 aplikasi tersebut, ya yang diadakan atau yang ditaruh sebagai di ruangan ujian itu adalah HP yang untuk Zoom. HP yang untuk WA atau selain untuk Zoom itu ditaruh jauh aja. Ya kan, jangan sampai di dekat situ, apalagi dioperasikan bareng, mengoperasikan WA, mengoperasikan Zoom nggak boleh. Jadi selama acara itu semua sosial media off, kecuali untuk kepentingan ujian, termasuk Twitter, Instagram, malah upload Instagram nggak boleh. Jadi selama ujian itu ya khusus untuk ujian itu saja, ya kan. Makanya kalau memang terpaksa lewat Zoom ya diambil dulu HP-nya lalu dihubungi lewat Zoom, tapi yang dikasih itu hanya yang untuk Zoom ini saja, dihubungi lewat WA itu. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Nggak lupa saya. Lesehan. Oh, yang lesehan ya. Yang lesehan. Jadi kita usaha Bapak Ibu, kita usaha. Ini kan ujian nih. Ini kan ujian. Jadi alangkah baiknya untuk yang
Ya untuk keseriusan kita yaitu diusahakan bisa dengan meja yang baik, ya kan, dengan meja atau dengan kursi yang baik, ya kan, menghadap seperti itu. Ya insya Allah dengan keseriusan kita dengan diusahakan seperti itu, hasilnya juga akan lebih memuaskan Bapak Ibu, ya kan. Jadi seperti ujian beneran lah, seperti ujian beneran tapi di rumah kita masing-masing. Nanti kalau lesehan terus capek malah gelongsor, malah tidur kan malah gak enak gitu. Jadi ya seperti ujian beneran lah, seperti ujian beneran tapi dipindah di rumah kita masing-masing, ya kan. Dan keseriusannya agar serius seperti ujian ya ada kursi, ada meja, alangkah lebih baiknya seperti itu. Nggih, matur nuwun Mas Aka, monggo. Oke, gitu nggih Ibu Bapak nggih. Sesi untuk tanya jawab kita cukupkan. Jadi nanti apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti bisa lewat admin kelas nggih. Jadi kami mohon juga ke bantuannya Ibu Bapak admin kelas. Jadi memonitor Ibu Bapak guru siapa-siapa yang belum bisa sampai install SCB-nya dulu. Karena harapan dari pertemuan ini Ibu Bapak khususnya LPTK UNJ, mahasiswa UNJ sudah berhasil untuk install semua Zoom-nya. Install semua SEB-nya seperti itu. Harapan dari pertemuan ini. Jadi apabila nanti akan kita absen ya Ibu Bapak khususnya melalui ketua kelas. Siapa admin-admin yang dalam tanda petik membantu dan tidak nanti akan kita absen. Seperti itu nanti kan kelihatan. Jadi Ibu Bapak nanti kalau ada kesulitan silahkan larinya ke admin ya, atau kalau udah mentok baru nanti ke kita, nggak apa-apa itu ya Bu Bapak ya. Oke, ini nanti kami menanggapi beberapa pertanyaan dari yang ada sudah di grup. Mungkin sebagian tadi udah dijawab ya sama Mas Andika ya. Hanya tadi nyampe mana Mas Andika? Nyampe yang jam berapa tadi? Ingat nggak? Sampai yang itu loh, kalau pengen ke kamar mandi boleh ya. Jadi kalau misalnya terpaksa harus kamar mandi sudah banget ya, silahkan izin ke pengawasan Bapak Ibu. Oh enggak Mas Andika, enggak. Boleh. Gini keputusan terakhir kemarin. Yang terakhir gimana? Jadi gini, Ibu Bapak kan ujiannya 3 jam. 3 jam itu bisa di spare time antara ke kamar mandi atau enggak. Itu mohon ya kita memaksimalkan usaha itu sebelum ujian Ibu Bapak sudah kamar mandi dulu. Seperti itu Mas Andika. Oh iya. Ya, panduannya seperti itu. Jadi sebelum ujian itu Bapak Ibu udah dari kamar mandi, benar-benar ketika mau klik mulai ujian Ibu Bapak fokus. Ya sebenarnya saling kebelet atau apa itu kan faktor psikologis juga pengaruh ya, mungkin grogi, mungkin tadi misalkan tegang atau apa kan bisa jadi terus kebelet atau apa kayak gitu. Jadi ya kita santai aja lah Ibu Bapak, usahakan Ibu Bapak kayak ngajar mahasiswa biasa, cuma di situ Ibu Bapak diawasi dan mengerjakan soal kan itu ya, nggak usah dipikir yang berat-berat lah. Insya Allah lah Allah pasti kasih kemudahan untuk kita semua ini. Oke. Lalu untuk tadi berarti sampai jam berapa Mas ini tadi yang fakta integritasnya nanti diupload di sistem, nanti akan disediakan tempat. Kalau pakai ini udah dijawab belum Mas Andika tadi? Belum. Karena 2:30 kami ada kegiatan lain Ibu Bapak, jadi nanti kita cukupkan sampai 2:30 ya. Posisi HP untuk zoom dari samping atau depan tadi udah kita sampaikan ya Pak Bina ya. Kalau pakai kamera eksternal apakah boleh Pak? Nah ini maksudnya kamera eksternal tuh mungkin yang via USB itu ya. Itu kalau misalkan itu laptopnya itu rusak, kemudian untuk mendukung itu nampaknya maksudnya ini berarti kamera yang sebagai HP ya, berarti nggak boleh ya Mas Andika ya? HP aja kalau bisa. HP aja, pokoknya HP. Yang diputar itu HP buat zoom, betul. Karena kan nanti pengawas untuk mengecek. Lesehan tadi udah dijawab. Speaker zoom on atau off? On dong. HP kita di depan atau di belakang? Di samping ya Mas Andika ya? Iya. Ya, di samping tadi. Kemudian di laptop apakah zoom juga dinyalakan? Ya? Tidak. Zoom tidak dinyalakan di laptop karena SEB itu ketika diklik semua aplikasi itu akan tertutup. Pakai AIO bisa jadi ya boleh, kan juga boleh tadi Mas Pak Fajar ya. Pakai komunikasi dengan pengawas pakai HP yang buat zoom, betul. Yaitu HP yang ini
Nantinya kan akan ketika ayo si A, nah itu kan akan terdengar ketika speaker dinyalakan. Zoomnya kita atau dari pengawas tadi udah. Wah, kalau ini saya nggak berani jawab nih. Bu KWAD untuk kartu ujian tidak boleh ke toilet, apakah ada toleransi ibu hamil usia 8 bulan? Wah, ini saya nggak bisa jawab, Bu. Maaf, saya nggak bisa jawab. Pada nomor HP WA lama terblokir sehingga harus ganti nomor. Boleh. Intinya seperti tadi saya sampaikan, sampai tanggal 2 ibu bapak belum masuk grup WhatsApp di ujian, silahkan nanti lapor ke kami akan koordinasikan ke tim untuk meneruskan ke bagian pengawas. Laptop MacBook bisa, tadi ada requirementnya udah ada juga. Fakta integritas diberi tanggal berapa nanti ya ibu ya, yang penting diisi dulu. Oke, terkait simulasi rasa tadi monggo lah Bu Lucy. Kapan? Belum ibu, Bu Siti Umairah, nanti insya Allah setelah tanggal 1 ya, tanggal 1 lah. Kita menggunakan hadis eksternal, semoga eksternal. Untuk apa ini ya Mas Andi kira-kira? Saya ada hadis eksternal. Eksternal? Buat apa? Ya pakai laptop yang normal aja kalau bisa ya, jangan pakai hadis eksternal. Makanya kalau hadis eksternal kan lebih kan kita nggak ingin apa-apa nanti. Ya kan? Mic-nya di mute apa di on kan? On kan. Listrik otomatis tadi udah terjawab. Pelaksanaan UP nanti Pak, kalau untuk Pak Nana, force measure nanti akan dilaksanakan pada saat kegiatan ya. Jangan ditanyakan sekarang karena nanti intinya kebijakan atau kebijaksanaannya kan pada saat kegiatan itu terjadi gitu ya Mas Andika ya. Ya, betul sekali. Oke. Jawaban insya Allah tersimpan khusus, jadi nanti setiap berkala nanti sistem akan menyimpan jawaban. Apakah boleh pakai PC komputer? Tidak. Biasanya pihak pemerintah meminta. Boleh lah nanti, baik ini ide bagus nih Pak Fuad nih. Nanti coba kita komunikasikan ke tim terkait dengan hal-hal seperti itu. Ide bagus nih Pak Fuad. Tapi dilebihkan ya Pak Rizky ya. Ya terkait fakta integritas nanti nunggu info lebih lanjut ya Ibu Bapak ya, ini banyak yang apa untuk lebih memperjelas saja apakah harus Windows 10 atau boleh di atas Windows 10, di atas Windows 10, Windows berapa ya gimana Mas Andi, karena memang di sistem requirement-nya masih 8 sih ya. Ya kan, tapi tadi intinya kembali lagi ke yang disampaikan Mas Andika tadi, sebisa mungkin dimaksimalkan gitu aja ya Mas Andika ya. Ya, betul sekali. Ya. Oke gitu ya Ibu Bapak, ini sepertinya tadi udah terjawab. Kalau Mbak Evi pakai numpang tetangga kecepatan ngangkat enggak ya? Nah, monggo Ibu Bapak nanti disampaikan aja, diusahakan. Jika waktu habis dengan belum diakhiri, apakah jawaban akan otomatis tersimpan? Nah itu nanti kita pada saat ujian ya, Pak Andi Purnama nanti komunikasikan ke pengawas. Oke Bu Bapak, saya kira, oh iya, ini info retaker mungkin ada temannya ya, yang pakai Zoom boleh tidak? Tidak Bu, tidak boleh Bu Siti. Ujiannya insya Allah 4-5 tetap dilaksanakan Sabtu Minggu ya. Plotting dan sebagainya sudah info retaker. Jadi gini, kemarin kami tanyakan retaker, yang jelas retaker mundur ya jadwalnya, tidak seperti jadwal yang kemarin disampaikan itu, karena 45 kan untuk Ibu Bapak, nanti insya Allah 11-12 untuk angkatan 2. Jadi nanti retaker akan diumumkan lebih lanjut terkait pelaksanaannya bagi Ibu Bapak yang mungkin punya teman ataupun saudara yang nanti retaker itu bisa disampaikan nanti tanggalnya pastinya berapa, kami belum bisa menjawab sekarang. Yang jelas mundur dari jadwal kemarin kalau nggak salah 45 kalau nggak salah ya. Artinya kan nggak mungkin ikut tahap ini, nggak bisa gitu. Oh gitu. Kalau misal UP tahap ini tidak bisa bagaimana? Nah itu nanti force measure tadi. Oke ya Ibu Bapak ya, cukup ya. Dikit mungkin Mas. Oke, terima kasih. Dikit aja mungkin Mas. Ya.
tentang apa spesifikasi perangkat tadi ya, jadi silahkan nanti dipelajari kembali di panduan teknis peserta sudah ada. Jadi yang sistem operasinya itu kan minimal kan Windows 8 gitu, 32 bit otomatis. Kalau yang di bawahnya Windows 8 berarti ada Windows 7 dan sebagainya kan jangan digunakan ya kan. Jadi rinciannya kan OS-nya minimal Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. Oke, itu ya, itu aja mungkin tambahnya. Itu ya Ibu Bapak ya, sukses selalu Ibu Bapak. Itu dulu sementara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Yang jelas Ibu Bapak ke admin LMS ya setelah ini ya. Oke, nanti kalau adminnya nggak balas nanti laporkan ke kami nanti. Nanti gitu ya. Nanti kita akan absen nanti. Siapa-siapa kelas mana yang sudah berhasil semua atau ada yang terkendala nanti kita kirimkan Google Form ya. Oke, itu Ibu Bapak, Bapak. Bapak Ibu mudah Pak itu misalnya. Mudah insya Allah mudah. Coba dulu, nanti kalau apa pertanyaan itu biasanya yang belum install biasanya. Kalau yang sudah install biasanya langsung bisa. Iya. Oke, sekian dari kami Bu Bapak. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan berikutnya mohon izin and meeting. Terima kasih.